Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita bahas untuk yang tulangan analisa penampang akibat momen negatif. Nah, momen negatif itu seperti ini. Jadi yang bawahnya tertekan. Nah, ini momen negatif, ini M negatif. Dengan cara yang sama, ini sama. Tapi kalau negatif berarti apa? Ini negatif, tulangannya ada di atas. Nah, tulangannya di atas. Kalau yang positif, tulangannya ada di bawah. Ini kalau tulangan tunggal sama ini. Yang ini adalah D aksen, terus yang ini adalah D. Ini sama D ini. Nah, nanti kita tarik sini. Diagram regangannya sama juga, tidak ada bedanya. Yang beda itu adalah, nah, hati-hati, ini kebiasaannya di sini. Ini biasanya sampai ini, tidak sampai, jadi cukup sampai sini aja. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau ini ada, maka betonnya ini dianggap mengalami tarik, padahal asumsi awalnya adalah tidak, sehingga gambarnya akan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang namanya C itu adalah dari sini. Nah, ini C. Itu apa? C itu batas antara ini. Nah, kemudian yang ini adalah D min D, karena D-nya itu adalah dari sini sampai sini, ini D. Sehingga ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang di sini juga epsilon CU, nah, sama dengan 0,008, 003. Nah, ini 003. Kemudian sini epsilon baja. Nah, ini bisa, untuk mendapatkan C ini bisa diasumsi seperti epsilon Y. Nah, kemudian gambar yang lain pun sama. Nah, ini gambarnya. Ini kalau misalnya ini adalah, nah, ini juga sama, ini F aksana C, jika mengalami perubahan disederhanakan. Nah, seperti ini. Sehingga di sini adalah CC compression konkret. Kalau yang ini adalah T. Nah, T-nya gini, ya. T-nya adanya ini yang ke kiri, yang berarti yang ini adalah ke kanan, karena ini hasilnya harus seimbang. Ini T ini tension, ya, karena tension itu hanya ditahan oleh tulangan saja. Kalau yang ini konkret, ini adalah CC, sama seperti yang sebelumnya. Ini juga ada B, ini juga ada H. Jadi D ini sama dengan H dikurangi D aksen. Nah, ini besaran-besaran seperti ini harus kita pahami, AS, ya. Hingga di sini luasnya T ini sama dengan AS kali FY. Itu pun kalau FC-nya, kalau dia sudah leleh. Kalau belum leleh berarti kali FS. Oke, FS ini bisa kita cari lewat perbandingan tadi itu, ya. Sehingga misalkan kita mau cari C dulu, ini karena harus dicari C dulu, itu apa? Bisa epsilon CU dibanding epsilon S sama dengan ini C banding D min C, sehingga dari sini C-nya bisa kita dapatkan. Nah, kemudian setelah itu ini tingginya ini adalah A, sehingga A-nya itu sama dengan beta kali C. Karena betanya ini kurang dari 0, dari 1, maka nilai A ini selalu lebih kecil dibanding C-nya, sehingga ini besarnya 0,85 ketika dia mutunya lebih kecil dari 30 MPa. Nah, semua mutu beton yang di bawah ini betanya sama, yaitu 0,85. Ketika dia mengalami kenaikan, justru ini turun sebesar 0,008. Sehingga kalau misalkan dia 31, maka
0,85 dikurangi 0,008, sehingga beta ini menjadi tidak sama lagi dengan 0,85. Jika dikurangi 0,85 dikurangi 0,008 itu sama dengan berapa ini? 2 ya. Ini 2, ini tinggal 4 ini. Nah, ini 8. Sehingga hasilnya adalah 0,842. Sehingga di sini beta ini, beta ini sama dengan ini. Ketika dia mutunya 31. Kalau dia 2 berarti ini kali 2. Ini kali 2 berarti 0,85 dikurangi 0,016. Dan seterusnya sampai ini mutunya 55 dan seterusnya. Nah, ini batasnya ini sebenarnya nilainya ini itu sama dengan 0,85 sampai 0,65. Nah, ini betanya ini tergantung dari mutu betanya yang dipakai. Nah, hasilnya juga sama ini. Itu T sama dengan C. Nah, ini selalu ini T, hukum keseimbangan. Yang ke kiri harus misalkan C itu berapa, ini juga harus sama. Nah, kalau ini ke kiri maka ini T-nya ke kanan. Karena harus hukumnya seimbang. Nah, T ini rumusnya adalah AS kali F. Nah, dia kalau dia leleh pakai FY. Kalau dia belum leleh kali FS ya, kali FS. Kemudian kalau CC-nya, nah ini CC-nya itu sama dengan A juga, A kali 0,85 kali F aksen C. Nah, ini 0,85 ini bukan seperti di sini karena ini memang pengurangan ini, pengurangan dari, karena luasnya ini itu akan harus sama dengan luasnya ini, sehingga ketika dia luasnya ini dipindahkan, disederhanakan seperti ini, dia akan merubah menjadi 0,85 F aksen C. Sehingga kalau begitu adanya berapa? Nah, ini A-nya ini sama dengan, kita tarik sini. Nah, ini luasnya. Sehingga ini tingginya A, lebarnya adalah B. Sehingga sini A kali B kali 0,85 F aksen C. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kemudian tujuan kita ini semua sebelum mendapat T dan CC ini, maka kita butuh nilai, yaitu pertama A. Nah, A ini itu harus ditentukan dari nilai C. Sehingga aslinya kita harus kalau analisa penampang itu harus mencari nilai C ini. Nah, C ini harus kita cari dulu. Jadi tujuan untuk mau momen negatif, mau momen positif, itu semua tujuannya untuk mencari nilai C. Yang pasti kalau dia mengalami momen positif berarti yang serat bawahnya mengalami tarik, serat atasnya mengalami tekan. Nah, sehingga tanda-tandanya tekan itu apa? Ada aksennya, ini ada aksen ini. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu prime. Jadi aksen ini adalah dia mengalami tekan. Sehingga yang tekan, kemudian beton ini sama sekali tidak diasumsi sama sekali menerima tarik. Itu ingat ya. Jadi beton itu sama sekali tidak menerima tarik. Yang hanya menerima tarik itu adalah tulangan. Sehingga kalau momennya dia positif atau negatif, yang penting jangan sampai lupa. Kalau bisa jangan dihafalin dua-duanya, positif ini. Salah satunya aja. Kalau momen positif serat bawahnya tertarik. Jadi kalau misalkan negatif berarti serat bawahnya tertekan. Nah, itu jadi jangan dihafal dua-duanya. Kalau lama-lama kelamaan bisa tertukar, bisa yang momen positif itu ketukar ke momen negatif, sehingga hasilnya akan salah nanti. Nah, yang terpenting konsep-konsep seperti ini yang harus dikuasai. Nanti kalau misalkan soalnya seperti apa itu hal yang mudah ya. Apalagi nanti di lapangan itu cukup signifikan ketika kemampuan kita bisa membahas ini dengan mudah. Yang terpenting dari sini, kalau untuk mendapatkan momen kapasitasnya itu misalkan Mn sama dengan, nah ini sama ini, yaitu CC. Nah, ini CC dikali jaraknya berapa? D min setengah A. Nah, ini adalah kapasitasnya.
CC. Nah, CC-nya adalah rumusnya ini, terus D-nya dapat, berarti A-nya ini harus kita cari. Jadi A ini berhubungan dengan C. Jadi ketika C-nya dapat, maka A-nya juga ikut dapat. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita bingung dengan analisa penampang. Jadi analisa penampang itu bahasa kerennya itu mencari kapasitas. Jadi mencari kapasitas yaitu mencari MN ini. Tapi ada kalanya banyak buku itu MN ini cuma cukup MU dibagi dengan 0,8. Nah itu tidak benar juga. Yang secara benarnya adalah MN harus dihitung secara kapasitas. Tapi sebelum semua ini yang harus diperhatikan, analisa penampang itu didapat itu ketika apa? B-nya sudah dapat, H-nya sudah dapat, artinya apa? Dimensinya sudah dapat. Kemudian sudah dirancang, sudah didesain, tulangannya sudah dapat. Berapa jumlah tulangannya ini? Karena kalau jumlah tulangannya belum, kita belum bisa menghitung kapasitas ini. Ya, yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya itu bahwa analisis itu adalah butuh input. Inputnya apa? Yaitu ini dimensi, terus ini jumlah tulangan harus dapat. Kemudian apakah jumlah tulangannya berapa? Nah itu. Kemudian prosesnya seperti ini, berapa, kemudian outputnya adalah kapasitas. Jadi outputnya itu adalah kapasitas, sehingga semuanya sudah jelas. Jadi kan ketika pola pikir kita sudah terbentuk oleh adanya dasar ilmu, konsep ilmu basic ini, maka untuk berikutnya itu tinggal pengembangan saja. Hingga kita diharapkan dengan munculnya video ini bisa membuat alumni UB menjadi lebih punya kualitas, sehingga kita tidak memalukan ketika kita terjun di lapangan. Nah, kita bicara tentang tegangan leleh. Tegangan leleh itu sudah bisa dicari. Tegangan leleh sama dengan ini FY per ES. Nah ini kalau mutunya sudah tahu, berarti ini sudah tahu. ES-nya ini selalu sama, yaitu 2,1 kali 10 pangkat 6. Nah ini bisa sudah didapat. Nah ini kalau kita menggunakan tegangan leleh. Kalau tegangan tegangan yang terjadi, ini tegangan yang terjadi, ya tinggal kita pilih aja, ini diganti Fs, sehingga rumusnya ada E S kali ES. Nah, ES-nya dari mana? Ya ini kan ES nih, epsilon S. Sehingga ini banding ini, kalau ini besaran yang sudah paten ini, tidak boleh berubah. 0, nah ini. Kalau ada aksen itu berarti dia mengalami tekan 0,003 dibanding ini. Sehingga hasilnya hasil yang tadi kan dapat ini. Ini dapat, D-nya dapat, C-nya dapat, sehingga D-nya dapat. Sehingga kita kembalikan, maka tentukanlah epsilon S-nya ini dari sini, perbandingan yang ini. Nah, perbandingan ini bisa kita dapat, sehingga hasilnya apa? Ya, sudah dapat ini. C yang asumsi ininya sudah leleh. Itu sudah leleh, sehingga kita dapat ini semua. Ininya epsilon, ini dapat, ini epsilon Y, asumsi pertama. Ketika ini dapat, kita masukkan. Ini bukan masukkan, kita kontrol. Ketika dihitung di sini ternyata epsilonnya epsilonnya ternyata dia belum leleh. Kalau belum leleh berarti dia pakai tegangan yang terjadi. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau ngapal ini pokoknya EE ini kumpul jadi satu, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini tegangan yang terjadi itu sama dengan epsilon S, itu regangan yang terjadi dikali modulus elastisitas, hingga hasilnya ini sama dengan ini. Jadi ini kan epsilon Y sudah leleh. Sudah leleh itu ingat kalian bahwa sifat baja itu seperti ini. Nah ini adalah strength hardening. Artinya apa? Strength hardening ini artinya dia walaupun bebannya ditambahi, maka tulangannya itu tidak roboh, tapi dia tetap. Nah, yang menyebabkan apa? Regangannya yang dia nambah terus regangannya. Ini regangan, ini adalah tegangan. Nah, sehingga tegangannya tidak nambah.
tapi regangannya yang nambah. Apa artinya? Dia melendut. Nah, melendut, ketika dia melendut, kemungkinan besar kalau dia di gedung, maka ketika dia banyak orang-orang, maka dia akan melarikan diri, sehingga di sini bisa berkurang, bisa balik lagi ke aslinya, ke tidak roboh. Hingga inilah sifat yang menurut saya aneh tapi nyata di baja. Ketika dia dibebani, maka dia tidak mengalami pembesaran di tegangan, tetapi mengalami di regangan. Tapi regangannya tidak membuat struktur itu jatuh, tetapi masih aman-aman saja. Jadi masih bisa difungsikan kembali gedungnya. Saya gitu. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.